Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Selamat datang di channel Ruang Kelas. Di sini kita akan belajar bersama dan saling berbagi ilmu pengetahuan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Bersama saya Nicayati, inilah Ruang Kelas. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 7, materi tentang misi Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya selama belajar di masa pandemi ini. Oke, kali ini Bu Laila akan membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah di kota Mekah. Sebelum lanjut, Bu Laila mau tanya nih, kalian tahu tidak apa sih yang membuat Rasulullah berhasil berdakwah di kota Mekah? Apa sih strateginya Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah? Padahal kan masyarakatnya menolak sekali. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, ada proses kenabian Rasulullah SAW itu sendiri. Yang kedua, ada dakwah Rasulullah. Nah, dakwah Rasulullah ini secara sembunyi-sembunyi dan terbuka. Yang ketiga, ada strategi dakwah Rasulullah. Nanti akan Laila jelaskan satu persatu. Yang keempat, ada misi dakwah Rasulullah. Nah, yang terakhir kita akan bersama-sama menelaah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah. Tapi sepertinya Bu Laila akan membahasnya di minggu depan ya. Proses kenabian Muhammad SAW. Ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah sering sekali pergi ke Gua Hira untuk merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah. Kemudian pada malam 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad telah diangkat oleh Allah menjadi Rasulnya, dan beliau pun segera melakukan dakwah untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah sirriyah. Beliau berdakwah selama 3 tahun lamanya untuk menentukan orang-orang yang mendukung beliau. Maka dari itu, Rasulullah hanya berdakwah di golongan terdekatnya saja, yaitu keluarga dan para kerabatnya. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu ada Khadijah, yaitu istri Rasulullah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, Zaid bin Harisa,
Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, dan Umar bin Khattab. Mereka inilah yang termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Mereka inilah yang menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah berupa Quran Surat Al-Hijr ayat 94 untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayo anak-anak, kita baca bersama dalil tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Surat tersebut menjelaskan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan, yakni hanya Allah yang patut untuk disembah. Setelah itu Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Sofa dan mengatakan bahwa beliau adalah Rasul atau utusan Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Namun, dakwah Rasulullah tidak mendapatkan respon yang baik dari penduduk kota Mekah. Bahkan, paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab, marah-marah dan mencela Rasulullah. "Celakalah kamu Muhammad." Beliau kemudian melempari batu kepada Rasulullah. Menghadapi tekanan, ancaman, penghinaan, dan kesewenang-wenangan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah, beliau akhirnya merencanakan strategi untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan dari kerabat-kerabatnya. Untuk melancarkan strategi dakwahnya, Rasulullah melakukan hijrah ke kota Yasrib, kemudian ke kota Habsyi sebanyak 2 kali, kemudian melakukan misi ke Thaif untuk mengumpulkan pendukung dari kerabat-kerabat yang lain. Ketika berada di kota Habsyi, alhamdulillah Rasulullah berhasil mengislamkan beberapa tokoh penting Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Rasulullah itu sendiri pada tahun 615 Masehi. Bahkan Raja Nejus pun masuk agama Islam karena sifat kebaikan dari Rasulullah. Jadi kota Habsyi sangat menerima baik sekali kedatangan Rasulullah dan para pengikutnya. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk membiasakan hidup sehat dengan rajin cuci tangan dengan sabun dan selalu gunakan masker jika hendak beraktivitas di luar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.